Prabowo harus diingatkan bahwa banyak ular berkepala dua di lingkaran kekuasaan. Narasi yang digunakan adalah satu, tangkap Jokowi maksudkan Gibran dengan menggunakan mekanisme DPR. Ini juga merusak sebenarnya. Jadi kalau saya katakan geng Solo, semua menteri tadi itu menteri dari mana sebenarnya? Kekuatan geng Solo menguat. Presiden Prabowo dikepung dari dalam. Prabowo seperti melihat apa? Ini seperti ular berkepala dua. Ular berkepala dua itu kan adalah orang-orang yang munafik, tidak jujur. Ini banyak terjadi di dalam lingkaran ini. Karena itu, kalau menghadapi ular berkepala dua, kan jelas tidak bisa dipegang buntutnya. Karena dua-duanya kepala begitu. Dan mereka biasanya dalam real satwa ular berkepala dua itu memang hidupnya digorong-gorong, kan begitu. Makannya apa coba? Makannya kecebong, kodok, tikus, cacing, begitu kan? Nah ini yang harus dipegang, bahwa ini bisa membunuh Prabowo. Prabowo harus diingatkan bahwa banyak ular berkepala dua di lingkaran kekuasaan. Dan ini betul-betul harus diantisipasi dengan cara-cara yang tidak biasa, tidak terukur, tidak normal, tidak standar. Dia harus bisa. Dan Prabowo harusnya tahu kalau dia seorang pasukan komando. Tahu cara-cara melakukan perlawanan terhadap ular berkepala dua di dalam pemerintahannya. Kalau misalnya nggak ada, saya heran juga. Kadang-kadang kalau nggak anarkis, ya tertib itu dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Ini juga penyakit. Jadi harus anarkis. Itu masalah juga. Mestinya ke depan nggak perlu kemudian harus ada ketidakteraturan seperti ini. Ini juga merusak sebenarnya. Jadi kalau saya katakan geng Solo, semua menteri tadi itu menteri dari mana sebenarnya? Artinya gini, Raja Khalid boleh dikatakan hanya penyandang dana, tapi pengendali di sini ya kan, tentunya saya bisa meyakinkan ini adalah geng Solo. Gitu. Geng Solo. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini terjadi begal demo nih Pak. Maksud saya begini, ditambah lagi tunjangan, gaji dinaikkan terus. Itu membuat rakyat, dia tidak peka kepada rakyat, dia tidak menjiwai rakyatnya. Dia bahkan, Anda bisa lihat hari ini, sudahlah kita diperas, ditindas, kemudian rakyatnya dimaki, disalahkan terus. Ditambah lagi di jalan kita disalahkan lagi, kita udah bayar ini pajak, ditotet-totet di jalan, diusir di jalan. Itulah puncak kemarahan rakyat sebenarnya. Awalnya, ajakan untuk demo itu memang cukup viral pada saat dengan waktu yang sama 25 Agustus. 25 Agustus kemarin yang pertama. Cuma narasi yang digunakan adalah satu, tangkap Jokowi maksudkan Gibran dengan menggunakan mekanisme DPR. Gitu. Tapi di dalam perjalanan ini bergeser. Gitu. Isu DPR justru diangkat ke permukaan bahwa DPR hedonis, DPR menerima tunjangan yang berlebihan ya. Sehingga DPR tidak layak menjadi wakil rakyat. Sehingga terjadilah amarah rakyat bahwa DPR harus dibubarkan, DPR harus digusur. Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi menyatakan bahwa 6 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi fase krusial dalam menentukan arah kepemimpinan nasional 5 tahun ke depan. Kata dia, periode ini bukan hanya menjadi momen konsolidasi kekuasaan, tetapi juga membuka tabir dinamika politik yang makin terang benderang. Dari kaca benggala politik terlihat kasat mata. Konsolidasi Solo makin dinamis, maju, dan nyata, ujar Sutoyo mengutip pernyataan Said Didu yang menyebut situasi ini sebagai senandung manusia merdeka. Pasca Lebaran, sejumlah menteri tampak merapat ke Solo. Konsolidasi kelompok kekuasaan yang disebut sebagai geng Solo kini tak lagi kasat mata, melainkan mulai mengemuka. Bukan hanya tingkat menteri, pengamatan politik juga mencatat mulai muncul konsolidasi tingkat kepala daerah. Gerakan terbaru datang dari Gubernur Jawa Timur yang terlihat bergeser arah. Setelah sebelumnya menemui Gubernur Sumatera Utara, menantu Presiden Jokowi, kini ia hadir bersama Pangdam dan Kapolda Jatim menghadap langsung Jokowi di Solo.
Dalam momen lain, saat rombongan tim percepatan untuk urusan aparatur TPUA mengunjungi UGM dan melanjutkan perjalanan ke kediaman Jokowi, sosok bergaya preman tiba-tiba mendapat penghormatan tinggi. Ini memperlihatkan bahwa simbol-simbol kekuasaan informal juga mulai ikut bermain di panggung politik nasional. Saat ini kita tinggal menunggu siapa yang menarik pelatuk lebih dulu. Siapa menyergap, siapa disergap. Pertarungan kekuasaan ini nyata. Akan ada yang tumbang, akan ada pemenang, tegas Sutoyo. Dia juga menyebut bahwa konsolidasi kekuatan di Solo semakin keras dan kasar. Oligarki menurutnya tetap menjadi kekuatan pengendali. Belum ada dalilnya oligarki kalah dalam pertarungan politik dan ekonomi di Indonesia. Tanpa hiruk pikuk, mereka tetap menerjang, melumpuhkan, bahkan membunuh. Isu kudeta terselubung terhadap Presiden Prabowo pun kembali menyeruak. Fenomena matahari kembar antara presiden aktif dan mantan presiden menjadi anomali politik baru. Intensitas pertemuan Prabowo dan Jokowi dinilai sangat tidak biasa dalam sejarah kepresidenan Indonesia. Lebih jauh, beberapa menteri yang berada dalam kabinet Presiden Prabowo justru kerap menghadap Jokowi di Solo. Ada spekulasi bahwa Jokowi sedang mengumpulkan data dan kekuatan untuk melengsarkan Prabowo melalui loyalis-loyalisnya di pemerintahan. Presiden Prabowo sudah dikepung, skenario pembusukan pemerintahan sedang berjalan. Sayangnya, Prabowo kerap melakukan blunder politik yang memperburuk posisi tawarnya, ujar Sutoyo. 6 bulan pemerintahan Prabowo sudah cukup untuk membaca gambaran masa depan Indonesia. Politik kompromi dan langkah defensif Prabowo justru menunjukkan titik lemahnya dalam menghadapi kekuatan oligarki dan tekanan dari mantan presiden. Sebagai mantan jenderal, Prabowo seharusnya tidak melupakan semangat perjuangan Jenderal Sudirman, pungkas Sutoyo sambil mengutip amanat Panglima Besar pada 17 Agustus 1948. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tapi jiwaku akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi.